Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2. Pada kesempatan hari ini yaitu kita akan masuk di bab yang pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada umatnya, yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi, kitab-kitab yang dimaksud menurut ayat tersebut adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman keadaan umat masing-masing zaman.
Nah, untuk pembahasan di sini kita akan lebih spesifik mempelajari tentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan pedoman bagi kita. Nah, inti sari dari Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama-nama lain dari Al-Qur'an yaitu Al-Had. Artinya, Al-Qur'an sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Artinya Al-Qur'an sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Ketiga, Asyifa. Artinya Al-Qur'an sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Al-Zikr. Artinya Al-Qur'an sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir, Al-Kitab. Artinya Al-Qur'an adalah firman Allah yang dibukukan atau dikitabkan. Isi dari Al-Qur'an. Adapun isi pokok Al-Qur'an adalah sebagai berikut, yaitu berisi tentang akidah atau keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berisi ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik. Yang keempat, berisi muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang selanjutnya, keistimewaan Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu sebagai informasi kepada setiap umat Nabi dan Rasul terdahulu, mempunyai syariat aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah. Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Nah, yang keempat, membaca Al-Qur'an merupakan suatu ibadah. Jadi kita sebagai umat Islam wajib mengimani atau mempercayai isi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat manusia. Jadi tidak hanya untuk umat Islam, jadi bisa untuk seluruh umat manusia. Baik, untuk penjelasan seputar penjelasan di minggu ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.